Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Fajar Ari Pribiantama dari IAIN Kota Kediri dan dari Prodi Psikologi Islam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada masnya untuk kesediaannya untuk dapat diwawancarai guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Langsung saja di pertanyaan pertama. Seberapa sering Anda merasa siap dalam mempersiapkan ujian sebelumnya? Untuk seberapa siap, saya biasanya ya jika ada nggak ulangan pun saya sudah siap, karena setiap malam saya juga belajar minimal itu 6 jam. Nah setelah itu kalau setiap ulangan, misal ada pemberitahuan ulangan, nah saya pasti menyiapkannya dengan mencari teori, tambahan-tambahan di artikel, lalu berusaha membuat mind mapping dan sebagainya. Untuk tadi 6 jamnya itu selama seminggu atau sehari atau gimana? Setiap hari. Oh, setiap hari. Nah tapi kalau libur biasanya saya nggak belajar sih, lebih ke mengerjakan tugas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pengalaman akademik yang paling Anda banggakan? Dan mengapa itu membuat Anda lebih percaya diri dalam menghadapi ujian? Ini bisa pengalaman akademik dari mungkin SD, SMP, atau SMA seperti itu. Tentang akademik. Pengalaman akademik ya. Kalau dari saya, sebenarnya belajar itu kemauan saya sendiri. Jadi nggak ada pengalaman akademik nggak ada sih, nggak ada yang saya ingin, saya nggak mau lah intinya sebisa saya itu yang saya lakukan. Misal target orang lain kan pakai angkot membatasi belajar mereka sesuai dengan targetnya ya. Nah saya nggak, sekuat saya, semisal saya udah lelah ya sudah, lalu semisal saya udah nggak mampu ya, semisal saya ingin dapat nilai A, nah saya sudah berusaha tapi ternyata nggak bisa, ya udah saya menerima. Jadi nggak ada lah pengalaman akademik yang spesifik juara 1 lomba antar provinsi lah, nggak ada. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda menghadapi ujian yang sulit di masa lalu? Dan apakah itu mempengaruhi kepercayaan diri Anda sekarang untuk ujian-ujian yang akan datang? Ujian sulit dalam apa itu ya? Dalam ujian akhir semester seperti sebelum-sebelumnya. Ya ada dulu waktu pertama kali merasakan ujian naik kelas pindah sekolah itu mas, dari SD ke SMP. Nah, itu pertama kali saya rasakan ujian itu SD. Nah di situ perasaan saya itu antara bukan bingung belum belajar, bukan ya, intinya bingung gitu loh. Oh ternyata kayak gini, cari sekolah itu sesulit ini, nggak hanya pakai uang seperti sebelum TK, SD, SD ya, seperti itu. Jadi kayak contohnya ujian dalam masuk ke universitas kayak gitu mungkin juga masuk. Iya bisa. Selanjutnya itu, apakah Anda merasa bahwa pengalaman ujian sebelumnya meningkatkan kemampuan Anda dalam mempersiapkan ujian berikutnya? Ya udah pasti itu. Bagaimana pengalaman belajar sebelumnya membantu Anda mengatasi tantangan akademik yang lebih besar? Ya kalau saya semisal ya, ilmu kan itu pasti bertahap ya. Kalau semisal pertama nih teorinya masih pada tahap dasar, nah untuk ujian selanjutnya kan otomatis lebih mengembangkan sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya sampai yang lebih maksimal. Nah disitulah proses itu dimulai, makanya saya berusaha untuk lolos dalam setiap tahap-tahapnya sebisa saya. Selanjutnya yaitu, apakah melihat teman-teman Anda berhasil dalam ujian memotivasi Anda untuk belajar lebih keras lagi?
Enggak sih mas, karena ya saya fokus pada diri saya sendiri. Untuk orang lain saya hanya sebatas menghargai mereka saja. Enggak, bukan sebagai contoh lah atau inspirasi, enggak. Intinya saya itu terinspirasi terhadap diri saya yang ingin saya capai. Selanjutnya, bagaimana pengalaman teman sekelas yang bisa dibilang sukses dalam ujiannya mempengaruhi keyakinan Anda terhadap kemampuan Anda sendiri di dalam ujian? Nah, kalau seperti itu ya bagi saya ya terbiasa, tapi ya kadang kan ada toh rasa-rasa pengen, oh ternyata teman saya yang ini unggul banget, nah saya juga harus bisa kayak dia. Cobalah saya berusaha dengan teknik-teknik yang didapatkan dari dia, berbagi sama dia, lalu saya kembangkan lagi dengan metode belajar saya gitu. Jadi ada ketertarikan sendiri ya mungkin. Iya. Mas, ya? Bisa ada bisa tidak, jadi nggak selalu ada, nggak selalu juga tidak. Lalu apakah Anda pernah merasa terinspirasi oleh teman atau saudara yang berhasil menghadapi ujian atau tugas yang sulit? Tugas yang sulit ya ada sih, ada. Mungkin Biasanya ya, lebih ke apa ya, prestasi lah ya, prestasi misalnya kayak teman saya dapat IPK-nya tinggi 4 gitu. Di situ saya pengen kayak dia itu. Gimana caranya saya bisa mencapai IPK yang tinggi itu tadi. Ya semuanya juga akan kembali ke diri masing-masing. apakah Anda pernah memanfaatkan pengalaman teman yang berhasil untuk cara belajar yang lebih efektif? Pernah. Seperti apa itu? Pengalaman seperti apa? Mungkin kalau bisa diceritakan. Kalau pengalaman lebih ke metode belajar ya, saya tanya-tanya metode belajarnya gimana, kok bisa mudah menghafal, terus untuk menghafal materinya itu bagaimana, kok bisa cepat dihafalin, apakah buat mind mapping atau mempersingkat, diambil poin-poinnya lah begitu. Bagaimana pengaruh teman sekelas yang gagal dalam ujian mempengaruhi kepercayaan diri Anda? Teman yang gagal, Mungkin ada rasa, ketika teman gagal mungkin ada rasa lebih kurang percaya diri mungkin untuk menghadapi ujiannya, atau mungkin hasilnya seperti itu. enggak sih, enggak ada. Saya percaya sama diri saya sendiri. Lalu sejauh mana dukungan dari dosen atau teman-teman Anda mempengaruhi kepercayaan diri Anda dalam menghadapi ujian? Ya semuanya itu saling mendukung lah Mas. Jadi ya adalah rasa empati nih teman-teman ke saya juga ke teman-teman, jadi ya saling support. Nah, dari situlah menimbulkan rasa percaya diri, bisa lah lewati ini. Lalu mungkin apakah pujian atau motivasi dari teman-teman atau dosen membuat Anda merasa lebih siap dalam menghadapi ujian? Motivasi dari dosen sudah pasti ada, lalu untuk dari teman juga sudah pasti juga ada. Jadi semuanya itu ada sebenarnya, tinggal ditanya aja kemauan kita bagaimana menghadapi semuanya itu. Bagaimana cara teman atau keluarga memberikan dukungan verbal yang membuat Anda lebih percaya diri saat ujian? Untuk dari lingkup keluarga, mereka itu percaya bahwa saya itu bisa, meskipun mereka menganggap kuliah itu berat, banyak tugas, nah, tapi mereka itu percaya kalau saya itu bisa, cuman bisa ngelaksanakan pintar.
keluarga itu yakin bahwa Samuel ini bisa lulus dengan yang terbaik. Jadi sampean didukung penuh ya sama keluarga. Iya. Pernahkah Anda merasa lebih percaya diri setelah menerima dorongan positif dari seseorang mengenai kemampuan akademik Anda? Pernah. Saya pernah seperti itu. Seperti apa Mas mungkin dorongan positifnya? Dorongan positif selain mereka mendorong saya untuk lebih percaya diri, membantu saya menyelesaikan masalah, memberikan beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah. Mereka juga mendengarkan bagaimana keluh kesah saya dan memberikan dorongan. Apakah ada kritik atau saran yang konstruktif atau membangun dari dosen yang mempengaruhi kepercayaan diri Anda dalam persiapan ujian? Untuk persiapan ujian pasti ini yang saya ingat dari beberapa dosen itu kan selalu berbagi bagaimana tips and trick untuk kedepannya setelah lulus S1 ke sini kuliah lagi atau misal bekerja bekerjanya di bidang apa yang sangat menggiurkan itu ya jelas saja. Itu yang membuat saya tertarik. Bagaimana perasaan Anda sebelum menghadapi ujian? Apakah stres mempengaruhi kepercayaan diri Anda? Kalau stres enggak sih, lebih ke apa ya, lebih ke was-was saja. Misal kalau nanti nggak bisa jawab gimana ya, alah ya sudah gitu aja biasanya. Jadi saya tuh percaya aja pada diri sendiri, meskipun udah belajar, udah yakin ya kalau hasilnya nggak sesuai dengan apa yang saya dapatkan ya sudah, untuk kedepannya bisa saya tingkatkan lagi dari pengalaman sebelumnya. Jadi lebih ke cemas mungkin untuk kedepannya. Cemas pada saat mau menghadapi nih, tapi enggak berlebihan sampai panik berlebihan, enggak lah. Ini cemas saja. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kecemasan atau stres saat mempersiapkan ujian? Untuk mengatasinya, kalau saya biasanya kan belajar itu jauh-jauh hari ya, atau enggak malam. Nah, misal ujiannya pagi ya jam 10, mulai dari jam 7 sampai jam 10 itu saya udah enggak belajar lagi biar lebih tenang begitu. Jadi ada manajemen waktu ya untuk belajarnya. Kemudian mungkin apakah Anda itu pernah mendengar tentang teknik relaksasi atau manajemen stres? Pernah dengar. Pernah dengar. Jadi kalau dari kedua itu apakah Anda pernah melakukannya? Kalau saya ya kan itu cocok-cocokan ya setiap orang ya. Tapi kalau saya ya biasanya semisal masih ringan ya tarik nafas dalam, hembuskan, peregangan. Nah, semisal kalau berat ya saya itu mainlah ke alam gitu, cari situasi-situasi yang tenang, meluapkan emosi ya seperti itu. Jadi dari teknik tersebut mungkin setelah Anda melakukan teknik tersebut apakah Anda merasa lebih percaya diri dari sebelumnya setelah menerapkan teknik tersebut? Bukan lebih ke percaya diri, tapi lebih meringankan beban saya. Jadi tidak terlalu berat, unek-unek itu semua saya tahan sendiri. Saya ingin melepaskannya, entah itu dengan bercerita atau tadi seperti main ke alam, relaksasi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bagaimana kondisi emosional Anda selama ujian mempengaruhi kinerja akademik Anda? Emosi biasanya kalau emosi itu dikarenakan kurang istirahat ya Mas. Kalau hari-hari mendekati ujian itu biasanya persiapannya sampai larut malam, akhirnya kan kurang istirahat. Nah, kurang istirahat itulah yang membuat emosi saya nggak stabil. Jadi mungkin waktu ujian mungkin pernah tidak merasa emosi berkelanjutan mungkin dari hari sebelumnya. Benar.
Dan itu cukup mengganggu atau? Cukup mengganggu sekali sih, sangat bertabrakan lah dengan yang seharusnya fokus mengerjakan ujian tapi malah kayak sumpek gitu Mas. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan terakhir, apakah perasaan cemas atau tenang sebelum ujian mempengaruhi kemampuan Anda untuk mengingat materi ujian? Iya, makanya itu saya memakai metode jika mendekati jam-jam ujian saya sudah nggak belajar ya seperti itu Mas itu. Jadi menyiapkannya itu jauh-jauh hari, nah biar nggak panik itu. Nah kalau sudah mendekati saya berusaha relax, nggak seperti situasi ini seperti nggak terjadi apa-apa, nggak berusaha buka buku terus nggak, ini merelaksasi diri biar nggak panik, nggak hilang hafalannya ataupun materinya gitu. Mungkin sudah cukup untuk sekian dulu untuk wawancara hari ini. Terima kasih Mas, dan saya ada sedikit mungkin bisa diterima. Repot Mas. Terima kasih ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Yes.